Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga, akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran pertemuan ke-6, yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan dibentuknya Majelis Syuro atau Dewan Permusyawaratan yang beranggotakan seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalahah bin Ubaidillah. Tugas tim ini adalah menentukan orang yang layak menjabat jika dirinya telah tiada. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, terjadilah perdebatan yang cukup signifikan, dan akhirnya penentuan khalifah dilakukan melalui voting, yaitu suara pada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tapi Ali bin Abi Thalib menolak. Terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga setelah setelah Umar bin Khattab. Adapun prestasi-prestasi Utsman bin Affan yaitu yang pertama yaitu menuntaskan penaklukan di Syam. Nah, Khalifah Utsman bin Affan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam. Syam bagian utara ya. Atas pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan mengirim 80.000 prajurit ke Syam untuk di bawah komando Salman bin Rabi'ah. Setelah tiba di Syam, pasukan Muslim dapat menghadang laju pasukan Romawi dan mengalahkannya pasukan Romawi. Yang kedua yaitu membangun armada laut. Yang ketiga, mempertahankan dan memperluas daerah penaklukan Islam sampai Afrika Utara ya. Yang keempat yaitu menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Nah, itu prestasi-prestasi yang pemerintahan dari Utsman bin Affan. Seorang Utsman bin Affan adalah saudagar yang kaya raya, yang hartanya bukan untuk miliknya sendiri tapi untuk masyarakat Islam seluruhnya. Nah, sekarang masuk ke wafatnya Utsman bin Affan. Ketika menjabat menjadi khalifah, Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabat-kerabatnya untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahannya. Jadi tidak orang lain tapi jabatan sendiri, tapi keluarganya sendiri, dengan alasan misalkan ada yang salah dari pemerintahannya bisa memecatnya sendiri. Misalnya dalam pengangkatan gubernur di Mesir, Basrah, Kufah, dan Syam. Di pihak lain, para kerabat dan diberikan kepercayaan tersebut tidak menaati nasihat Utsman bin Affan agar mereka berbuat adil dan memperlakukan rakyat dan sebaik-baiknya, seiring dengan perlakuan yang kurang baik. Ini sebab wafatnya Utsman bin Affan dari beberapa gubernur terhadap rakyat, dan juga pertambahan harta kekayaan mereka yang pesat. Maka tersebarlah berita bahwa pada masa itu kezuhudan di zaman Abu Bakar dan Umar telah hilang. Dan keadaan seperti itu, orang Yahudi dari Yaman yang baru masuk Islam, Abdullah bin Sabah, pergi ke sebagian pelosok Arab dan mengajak kaum muslim untuk memberontak kepada khalifah. Ia memperluas isu yang negatif atas khalifah dan berhasil mengajak beberapa orang untuk pergi ke Madinah mendatangi khalifah. Setelah sampai Madinah, para pemberontak itu mengajukan beberapa tuntutan
ke khalifah namun ditolak. Nah, saat itu pula peristiwa tersebut terjadi pada tahun 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan mati syahid pada usia 82 tahun. Peristiwa terbunuhnya Utsman dan beberapa kejadian yang mengawalinya merupakan fitnah kubro ya, atau besar, atau bencana besar bagi kaum muslimin, sebab peristiwa tersebut memunculkan masalah-masalah lain yang berkepanjangan dan merugikan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman, maka bergerombollah kalau sekarang mahasiswa yang menuntut kepada presiden. Nah, itu saja yang saya materikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.